Ini adalah motor drone 1000 watt, beratnya hanya 40 gram, dan ini adalah motor sepeda listrik 1000 watt. Beratnya 6 kilogram. Tapi apakah mungkin mengendarai sepeda listrik dengan motor sekecil ini? Sekarang, ketika saya bilang kedua motor ini adalah motor 1000 watt, saya menggunakan data yang diberikan oleh produsen motor. Jadi, untuk lebih tepatnya, motor drone memiliki daya 928 watt dan motor sepeda listrik kemungkinan dibulatkan ke kilowatt terdekat. Tapi, spesifikasinya bukan cuma soal daya. Misalnya, traktor ini memiliki tenaga kuda yang sama dengan Nissan GT-R, tapi Nissan memiliki kecepatan maksimum 195 mil per jam, sedangkan traktor hampir tidak bisa mencapai 25 mil per jam. Dan ini sangat mirip dengan motor yang sedang kita bandingkan. Sepeda listrik memiliki kecepatan maksimum 28 mil per jam dan diameter roda 26 inci. Ini berarti pada kecepatan maksimum, motor sepeda listrik berputar sekitar 360 rpm. Tetapi motor drone bisa berputar hingga hampir 30.000 rpm. Ini menimbulkan sedikit masalah karena jika kita memutar roda sepeda berukuran 26 inci dengan kecepatan 30.000 rpm, sepeda itu akan melaju lebih cepat daripada SR-71 Blackbird. Jadi kita perlu menurunkannya sedikit agar roda berputar pada kecepatan yang lebih masuk akal. Sebuah sproket sepeda 11 gigi memiliki diameter sekitar 5 cm. Dan untuk mendapatkan rasio 80:1 yang kurang lebih kita butuhkan. Untuk mengubah 30.000 rpm menjadi 360 rpm, berarti kita membutuhkan sproket belakang dengan diameter sekitar 4 meter. Yang jelas tidak mungkin dilakukan. Tapi sebagai gantinya, kita bisa menggunakan serangkaian sabuk dan katrol untuk menurunkan RPM di sisi motor sebelum memasang rantai. Untuk aplikasi khusus ini, saya akan menggunakan rasio katrol 4:1 langsung dari motor, lalu satu lagi rasio 4:1 ke poros keluaran. Ini berarti sproket keluaran akan berputar sedikit di bawah 2000 rpm, dan karena proyek sepeda superkapasitor saya sebelumnya juga membutuhkan sproket belakang yang besar, ketika digabungkan dengan katrol, kita seharusnya mendapatkan RPM roda akhir sekitar 360, yang sangat cocok dengan sepeda listriknya. Langkah selanjutnya adalah membuat pelat dudukan untuk motor dan katrol, yang saya potong dari aluminium menggunakan CNC router saya. Ini kemudian bisa dijepitkan ke rangka sepeda menggunakan 2 braket hasil cetak 3D, dan setelah itu kita bisa mulai memasang komponennya. Dimulai dengan katrol keluaran yang sudah saya pasangi sproket menggunakan beberapa baut. Ini kemudian bisa dipasang ke dudukan utama dengan baut bahu, yang pada dasarnya adalah baut poros presisi tempat bearing akan berputar. Saya kemudian bisa memasang rantai sepeda dan mengencangkannya sesuai kebutuhan dengan menggeser dudukan di sepanjang rangka. Jadi setelah sabuk terpasang, puli tengah kemudian bisa dipasang dengan cara yang sangat mirip dan bisa dikencangkan menggunakan bearing idler kecil di slot ini. Dan akhirnya kita bisa memasang motor drone dan melihat seberapa baik motor itu berputar. Bagaimana menurutmu? Dengan perangkat keras yang sudah selesai, sekarang saatnya memasang elektronik yang akan menggerakkan motor serta papan Arduino kecil. Untuk mengubah sinyal throttle analog menjadi sinyal digital yang memang dirancang untuk pengontrol motor drone. Sempurna kawan, lihat betapa rapi kabel-kabelnya. Ini dia. Ini akan jalan, tapi arahnya salah. Tapi ini punya tenaga juga. Aku bisa merasakan rodanya, ada torsi di situ. Tes pertama. Lihat itu. Cuma merintih. Aduh. Oh, rantainya lepas. Lihat saja, kecil sekali motor kecil itu. Benar-benar konyol. Jadi, Sohyan? Oh, tidak. Oh, sayang. Oh, sayang. Oh, tidak. Mesin itu benar-benar mendidih. Baunya tidak enak. Aku rasa kita butuh mesin yang sedikit lebih besar. Ya, benar. Kamu bisa memasak telur di situ. Baunya benar-benar tidak enak ya.
Jadi jelas kita butuh motor baru dengan torsi lebih besar, tapi juga yang bisa dipasang di dudukan motor yang sekarang. Jadi saya menemukan motor ini yang juga dirancang untuk drone dan ukurannya hanya sedikit lebih besar dari motor sebelumnya. Namun perbedaannya adalah motor ini hanya berputar hingga 15.000 rpm, bukan 30.000 rpm. Secara teori, dengan setengah jumlah rpm maksimum, motor seharusnya menghasilkan torsi 2 kali lipat untuk daya yang sama. Sekarang saya bilang secara teori, karena rating 1000 watt pada motor-motor ini sebenarnya adalah untuk daya listriknya, bukan daya keluaran mekanis yang sebenarnya. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan mencobanya langsung. Saya juga memindahkan motor dan puli ke bagian lain dari sepeda untuk mempersingkat rantai serta mencegahnya bergesekan dengan rangka. Yang semoga saja bisa mengurangi kemungkinan rantainya terlepas. Play to you. Saya rasa sekarang tenaganya sudah jauh lebih besar. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Semoga berhasil, Pak. Terima kasih. Oh, teruskan saja. Itu bahkan lebih cepat dari itu. Serius? Itu masih belum secepat mungkin. Tapi masalahnya ada di rantainya. Aku harus mengencangkan rantainya. Mari kita lihat. Rantainya benar-benar kendor, karena rantainya sangat kendor. Itu mengenai katrol ini, lihat di sana. Itu mengenai katrol. Jadi sebenarnya sudah aus. Kalau kamu lihat sabuknya di sini, sepertinya lebih ke sana. Aku bisa melihatnya. Kamu hanya perlu fokus padanya. Ya, jadi begitulah. Jelas aku tidak mendesainnya untuk dipasang di sini. Kamu butuh semacam roll kecil di sana. Ya, tahan itu. Duduk saja di sana seperti itu. Kurasa begitu. Tapi tegangkan rantainya sedikit lagi. Ya, akan baik-baik saja untuk satu putaran lagi. Guys. Itu tadi kecepatan maksimal, itu. Kelihatannya cepat. Memang begitu. Jam tangan saya menunjukkan sedikit di atas 20 mil per jam. Serius? Itu cukup bagus. Itu benar-benar hebat hanya untuk seekor bayi kecil. Kamu mau coba? Mungkin. Hangat? Apakah itu hangat? Iya, aku masih bisa memegangnya. Suhunya sekitar 40 atau 50 derajat atau sekitar 50 derajat. Ya, maksudku itu masih suhu yang aman untuk sebuah motor. Kamu mau coba? Oke, di mana cara kita mulai? Kamu bisa pakai motornya, kamu harus mengayuh. Cukup lakukan sedikit saja. Oh, ini gila. Itu luar biasa. Tidak apa-apa kan? Torsinya jauh lebih besar dari yang saya kira. Saya pikir kamu akan butuh waktu lama untuk mencapai kecepatan, tapi ternyata langsung melesat. Itu benar-benar mengesankan. Apakah panas? Oh iya, itu memang hangat di situ. Apakah benar-benar panas? Cukup hangat. Jangan pegang seperti yang kulakukan. Ya, jadi, apakah kamu mau membeli sepeda listrik bertenaga drone? Mungkin. Jadi saya yakin kalian semua penasaran bagaimana ini dibandingkan dengan motor sepeda listrik? Nah, mari kita lihat dengan balapan drag. Oh, itu benar-benar panas. Tunggu. Sepertinya saya mungkin telah melelehkan kumparannya. Ya, itu batas mutlak dari motor itu dan motor hub. Terasa dingin. Suhu yang sama dengan rangka sepeda benar-benar membeku. Jadi, untuk menjawab pertanyaannya, ya, kamu bisa menggerakkan sepeda listrik dengan motor drone kecil.
Tapi apakah saya akan merekomendasikannya? Mungkin tidak. Terima kasih sudah menonton.